Selamat siang Taruna, saya akan menjelaskan kembali tentang tanggung jawab, yaitu aturan 2. Katakan di aturan 2 ini yang kembali saya bacakan bahasa Inggris yang kemarin, nothing in this rule shall exonerate any vessel or the owner, master or crew thereof from the consequences of any neglect to comply with this rule, or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen or by the special circumstances of the case. Ini aturan 2-nya, Dan dalam aturan 2B-nya dikatakan, in considering and complying with this rule, due regard shall be had to all dangers of navigation and collision, and to any special circumstances, including the information, including the limitation of the vessel involved, which may make a departure from this rule necessary to avoid immediate dangers. Jadi dalam aturan 2 dan 2 ini mengisahkan bahwa begitu besar tanggung jawab pemilik kapal, maupun kapalnya, nahkoda maupun kru, Dan di sini katakan tidak ada satu dalam aturan ini menghalangi, yang membebaskan, tidak ada satupun dalam aturan ini yang membebaskan kapal, pemilik kapal, nahkoda dan awak kapal terhadap akibat yang disebabkan oleh kelalaian untuk memenuhi aturan ini, atau kelalaian dalam menjaga sebagaimana disyaratkan menurut kecakapan pelaut yang baik atau oleh keadaan khusus lainnya yang terjadi. Artinya apa? Di dalam aturan 2 ini ada 2 hal yang sangat penting. Kita tidak boleh lalai pada 2 hal yang penting. Satu adalah disebut dengan good seamanship, saya katakan di sini. Good seamanship atau kesiapan pelaut, peroleh dari pendidikan, dan ordinary practice of seamen atau kebiasaan pelaut yang baik. Itu berdasarkan norma-norma dan etika belayar serta pengalaman. Jadi yang dimaksud dalam aturan 2 ini, kita tidak lepas akan 2 hal tadi di dalam melaksanakan bernavigasi, atau melayar kapal dari satu tempat lain. Semua terlibat, ada 4 komponen terlibat, baik pemiliknya, kapalnya sendiri, nahkodanya, kemudian krunya, terbebas daripada aturan-aturan ini, Jadi apapun yang dilakukan, kelalaian yang dilakukan berakibat hukum, maka tidak ada aturan-aturan ini yang membebaskan dia. Sehingga apa? Pada aturan 2 ini mengikat sekali pada kita, kaitannya dengan kecakapan kita dan kebiasaan kita. Nah, kebiasaan ini norma-norma, etika berlayar. Dalam aturan 2B, maka dikatakan tadi di aturan 2B, kita bisa menyimpang dalam aturan ini, yaitu jadi aturan ini dalam melaksanakan aturan 1941 ini, kita bisa menyimpang dalam aturan ini apabila kita menghindari bahaya mendadak, yaitu bahaya tubuhkan, bahaya navigasi, dan keterbatasan kapal lain. Ini adalah yang masuk dari aturan 2 dan aturan 2B. Hingga kalau kita belayar
selalu harus dilengkapi dengan pendidikan yang cukup. Kaitannya apa? Ya sesuai dengan ijazah kita. Kalau kita ANT3 ya tentunya kita pasti sudah memahami betul aturan B2TL yang harus dilaksanakan. Di dalam perjalanannya tentu ada penyimpangan. Nah, penyimpangan ini bisa ya di-cover dengan yang disebut dengan ordinary practice of seamen. Kita pasti bisa gunakan itu. Kita akan bisa menyimpang berdasarkan apa? Pengalaman-pengalaman kita, norma-norma yang ada dan etika berlayar. Walaupun kita menyimpang, maka berusaha kita tidak melupakan ya etika ya dan norma sehingga tidak membahayakan kapal lain. Ini yang disebut dengan aturan 2B tadi ya. Di dalam disebut dengan kita boleh menyimpang dalam aturan-aturan ini kaitannya dengan kita menghindari bahaya yang mendadak ya, yaitu bahaya tubrukan dan sebagainya ya. Ini yang harus saya sampaikan ya, bahwa kita harus matang sekali dalam aturan ini dan suatu kewajiban bagi taruna untuk ya mempelajari dan menghafalkan tuh ya responsibility aturan 2 ini baik bahasa Indonesianya maupun bahasa Inggrisnya, karena rule of the road ini disusun dibuat dalam bahasa Inggris bahasa aslinya, maka Anda harus hafal. Harapan kami Anda bisa berlayar di kapal-kapal yang bagus ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan asing. Tentunya Anda dituntut untuk memahami betul aturan B2TL yang sumbernya di dalam bahasa Inggris ya. Mungkin taruna saya materi yang boleh sampaikan ya. Supaya mungkin ada pertanyaan silakan Anda isi ya. Ini di luar jadwal ya, tapi saya mengisi jadwal. Besok hari Senin kita mulai dengan materi baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.